Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis forensik jaringan mata kuliah digital forensik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mubarak dan rekan saya Agustin Wijaningsih. Di sini ada sebuah file bernama attacktrace.pcap diminta untuk menganalisis file tersebut dengan pertanyaan seperti berikut. Pertama, sistem apa yang terlibat? Yang kedua, apa yang dapat Anda ketahui tentang host penyerang? Yang ketiga, berapa banyak sesi TCP yang terdapat dalam file dump? Yang keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan tersebut? Yang kelima, sistem operasi mana yang menjadi target serangan dan layanan apa, kerentanan apa? Yang keenam, dapatkah Anda membuat sketsa gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh penyerang? Yang ketujuh, kerentanan spesifik apa yang diserang? Yang kedelapan, tindakan apa yang dilakukan shellcode? Tolong sebutkan shellcode-nya. Yang kesembilan, menurut kalian apakah honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban yang rentan? Dan jelaskan mengapa. 10. Apakah ada malware yang terlibat? Apa nama malware tersebut? Yang terakhir, menurut kalian apakah ini serangan manual atau otomatis? Dan jelaskan mengapa. Selanjutnya, bagaimana menganalisis file tersebut menggunakan Wireshark dan network miner. Pertama, saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan Wireshark, dan selanjutnya akan disusul dengan menggunakan network miner. Pertama, masuk ke dalam aplikasi Wireshark, lalu klik file, klik open, lalu masukkan file yang akan dianalisis. Setelah itu akan terdapat informasi mengenai IP pengirim, IP penerima, protokol yang digunakan, panjangnya, dan informasinya apa saja. Lalu sini saya akan menunjukkan bagaimana mengetahui IP yang terdapat di dalam file ini. Tekan statistik, lalu IPv4 statistik, all address. Nah, di sini hanya terdapat dua IP, yaitu 98.114.205.102 dan 192.150.1.1.111. Lalu, untuk mengetahui sesi yang terdapat di dalam file ini, ketik TCP, lalu statistik, setelah itu klik conversation. Nah, di sini terdapat 5 sesi, di mana terdapat alamat pengirimnya, port yang digunakan oleh alamat pengirim, lalu alamat penerima, dan port yang digunakan serta jumlah paket yang dikirim oleh paket pertama ke paket kedua, IP pertama ke IP kedua, lalu berapa besarnya, dan durasinya apa saja. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan network miner. Pertama, sama seperti Wireshark, masuk ke klik file, klik open, lalu klik attack trace, lalu klik open. Nah, di sini akan lebih spesifik lagi terkait tentang IP address yang terdapat di dalam file dump. Pertama ada IP 192.150.1.1.1. Nah, IP ini memiliki MAC address 00304862.4E4A dan sebagainya, menggunakan sistem operasi Linux dan apa-apa saja, lalu TTL-nya, paket yang dikirimkan, paket yang diterima. Lalu untuk IP selanjutnya, IP penyerang, MAC address-nya berapa, lalu hostname-nya HOD, menggunakan sistem operasi Windows, paket yang dikirimkan, paket yang diterima.
Lalu terdapat sesi juga di dalam sini. Nah, di sini sebenarnya ada 5, tapi dikarenakan ada yang sama, seperti ini sama 36. Lalu ini portnya juga sama, maka terdapat 5. Lalu parameternya. Penyerang yang diduga yaitu IP address 98.114.105.112. Hal yang diketahui dari penyerang yaitu MAC address, nick vendor, MAC act, hostname, sistem operasi, dan lainnya yang terdapat pada gambar. Kemudian terdapat 5 sesi TCP pada file dump. Selanjutnya, sistem operasi mana yang menjadi target serangan, dan layanan apa, dan kerentanan apa. Sistem operasi yang menjadi target serangan yaitu server dengan IP address 192.150.1.1.111 menggunakan sistem Linux. Layanan yang terlibat yaitu menggunakan port 445 yang digunakan untuk SMB atau server message block, lalu menggunakan port 1080 dan 1957 yang terlibat di dalam komunikasi. Kerentanan pada sistem yaitu layanan SMB pada Linux memiliki kerentanan seperti Eternal Blue dan lain sebagainya. Dari tampilan, banyak sesi yang melibatkan permintaan SMB yang menunjukkan bahwa host penyerang mencoba untuk mengeksploitasi layanan SMB pada host target. Selanjutnya, sketsa gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh penyerang. Pertama, penyerang melakukan pemindaian untuk menemukan sistem yang rentan. Dilanjutkan dengan penyerang menyusun payload untuk mengeksploitasi kerentanan. Selanjutnya, penyerang mengirimkan paket eksploitasi menggunakan protokol SMB. Jika penyerang berhasil, penyerang mendapatkan akses ke sistem target. Selanjutnya, penyerang mengumpulkan informasi dari sistem target atau menginstal malware. Langkah terakhir, penyerang menyembunyikan jejak agar tidak terdeteksi. Kerentanan yang diserang yaitu Eternal Blue. Nah, berikut adalah shellcode-nya. Lalu, apakah honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban yang rentan? Ya, honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban karena dengan menyamar sebagai korban yang rentan, honeypot berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memahami dan menganalisis ancaman cyber. Pada tampilan seperti gambar-gambar sebelumnya, tidak ada nama spesifik untuk malware yang terlibat. Namun terdapat kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan yang dapat menunjukkan adanya malware seperti terdapat banyak sesi yang menggunakan protokol SMB yang seringkali menjadi target serangan malware, terutama yang berhubungan dengan eksploitasi kerentanan dalam layanan berbagai file. Selain itu, terdapat beberapa paket dengan ukuran besar dengan kemungkinan adanya data yang dienkripsi atau dikompresi yang dapat digunakan untuk malware menyembunyikan aktivitasnya. Selanjutnya, serangan yang dilakukan adalah serangan otomatis dikarenakan pada komunikasi antara host penyerang dan target terdapat banyak sesi yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dengan banyak paket yang dikirim secara berurutan. Paket-paket tersebut dikirim dengan interval yang sangat cepat dan teratur. Dapat menunjukkan bahwa serangan dilakukan menggunakan skrip atau alat otomatis. Tidak banyak variasi jenis permintaan yang dikirim. Yang terakhir, kesimpulan. Dari tugas yang telah dikerjakan dapat disimpulkan bahwa digital forensik sangat diperlukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, serta mempertahankan bukti digital terkait dengan kejahatan-kejahatan digital yang terjadi. Selain itu, etika juga sangat penting dalam menjalankan tugas, termasuk menjaga privasi individu serta menjauhi penyalahgunaan keahlian forensik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.